Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Mulai dari nikmat sehat, nikmat lapang hingga dan nikmat yang tiada tara nilainya, yakni berupa nikmat iman dan Islam. Semoga kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya tak lupa semoga salawat serta salam tetap tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah pada zaman yang terang benderang, yakni adin al-Islam wal iman. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang sholat. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah banyak memberitahu melalui firman-firmannya kepada kita bahwa mendirikan sholat sangatlah penting. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sholat adalah tiang agama. Sabda yang paling sederhana tetapi maknanya sangat besar. Dalam agama Islam, salat diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan. Jika kita tidak melaksanakan salat, diibaratkan tiang itu rapuh atau roboh, sehingga bangunannya juga ikut roboh karena tidak ada lagi penyangga. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, seandainya mereka tahu pahala salat subuh dan asar, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Dalam setiap salat subuh yang kita jalankan terdapat banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan. Salah satunya keutamaan yang bisa didapatkan dengan melaksanakan salat subuh, yaitu mendapatkan persaksian dari malaikat subuh. Begitu juga dalam salat wajib yang lain, Allah selalu menawarkan pahala yang banyak pada hamba-hambanya yang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam laksananya salat tidak hanya menjadi sekadar kewajiban yang harus dikerjakan. Lebih dari itu, salat merupakan salah satu bukti seorang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak sekarang manusia yang dengan mudahnya bahkan tanpa ada rasa sesal meninggalkan salat. Berapa banyak orang yang santainya meninggalkan sholat subuh karena menonton bola semalaman. Berapa banyak pekerja rela meninggalkan sholat demi kebahagiaan dunia semata. Pertanyaan-pertanyaan di atas sudah seharusnya kita membuktikannya dengan selalu menjalankan sholat wajib dalam keadaan apapun. Dalam sebuah hadis sahih menjelaskan bahwa yang membedakan antara orang mukmin dan kafirnya adalah sholatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, yang artinya maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Dalam surat ini Allah SWT mengawali kata celaka bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya, karena kalimat celaka ini sering digunakan oleh Allah digunakan untuk menasihati orang kafir, dengan arti lain bahwa orang yang lalai terhadap sholatnya disejajarkan dengan orang kafir. Sehingga tidak heran jika dalam hadis Nabi Muhammad yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang menjadi pembeda antara mukmin dan kafir adalah dari sholatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya mengenai keutamaan sholat, maka sebagai umatnya lakukan sholat wajib 5 waktu ini dengan hati yang lapang adalah sebuah kewajiban. Selain itu, dalam menjalankan sholat harus dengan penuh kesyukuran, keikhlasan, dan juga keistiqomahan, sehingga kita dapat terhindar dari golongan orang-orang yang lalai dalam sholat.
Sebelum saya menyelesaikan dakwah pada hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita jauhkan dari perilaku-perilaku orang yang dengan sengaja dan dengan mudahnya melalaikan sholat. Semoga kita selalu diberikan kemampuan untuk saling menasihati dalam kebaikan dan menjauhi dari segala larangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.